Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-549 ini, dengan para pemain, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Susi sebagai Emban Matesi, Aris sebagai Ladrang Prawoto, Suryadin sebagai Kesing Kanioko, Nanang sebagai Senopati Diposari, Arya sebagai Senopati Jombo Keling, Amrizal sebagai Pekatik Kuda, Diki dan Endang sebagai suami istri, Susi sebagai Emban Matesi, M. Abud sebagai Ken Arok, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Di pagi hari itu, Singasari benar-benar diguncang oleh sebuah peristiwa yang mengejutkan dengan hilangnya Pangeran Pati Anusapati. Ken Arok bagaikan terbakar wajahnya. Raja Singasari yang sakti mandraguna itu merasa ada seseorang yang berani mencipratkan kotoran ke wajahnya. Bagaimana Senopati Diposari? Salahkah dugaanku bahwa kau pasti mengetahui sesuatu di balik hilangnya Pangeran Pati? Hamba, tuanku. Hamba sama sekali tidak mengetahui apa yang tuanku tuduhkan. Sudah kau pertimbangkan matang-matang apa yang kau katakan itu, Senopati Diposari? Hamba, tuanku. Sebenarnya lah hamba tidak mengerti apa-apa. Hamba bahkan sangat terkejut mendengar berita lenyapnya Pangeran Pati. Baiklah Diposari, kita lihat saja kelak. Jika ternyata kau membohongi rajamu, maka aku tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan hukuman kepadamu. Mengerti? Hamba mengerti, tuanku. Senopati Jombo Keling. Hamba, tuanku. Seharusnya dengan keteledoran yang kau lakukan, sudah cukup menjadi alasan bagiku untuk menghukummu atau melorotkanmu dari jabatanmu sekarang. Tapi, masih aku berikan kesempatan kepadamu untuk menunjukkan tanggung jawabmu atas peristiwa yang memalukan ini. Istana Singasari dibobol oleh penculik tengik. Selidiki dan ungkap apa yang berada di balik peristiwa ini. Tanyai siapapun yang kau anggap akan bisa memberi keterangan kepadamu. Mengerti, Jombo Keling? Hamba mengerti, tuanku. Dan kau, Senopati Diposari. Jika benar bahwa kau tidak mengetahui apapun di balik peristiwa itu, maka kau mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Senopati Jombo Keling. Kau harus ikut memecahkan teka-teki di balik peristiwa ini. Aku perintahkan, Pangeran Pati harus segera ditemukan. Sebar semua prajurit yang ada untuk mencari Anusapati, kalau perlu sampai di liang semut sekalipun. Bahkan geledah semua rumah-rumah di wilayah kota raja ini untuk menemukannya. Nah, aku perkenankan kalian berdua meninggalkan tempat ini. Demikian Senopati Diposari telah meninggalkan Sri Rajasa. Senopati itu nampak menghela napas panjang. Sebuah beban berat serasa menyesakkan dadanya. Serasa akan copot jantungku. Aku tidak mengira Baginda akan langsung bertanya seperti itu kepadaku. Sehingga aku tidak sempat mempersiapkan diri. Gawat, jika Baginda tahu bahwa sebenarnya aku mengetahui siapa yang melakukan penculikan itu, bisa copot kepalaku. Aku yakin Baginda akan melakukan itu jika rahasia ini sampai terkuak. Maka demikianlah, di pagi hari itu, para emban serta para abdi dalam satu demi satu diperiksa oleh Senopati Jombo Keling dan Senopati Diposari. Namun tidak satupun titik terang yang didapatkan, kecuali satu hal yang janggal. Keterangan apa yang bisa kau berikan padaku, Pekatik Kuda? Saya, Tuan. Saya melihat ada sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang tidak wajar. Yang kau maksud itu apa? Seorang abdi yang baru itu, Tuan. Ia tidak nampak lagi. Abdi yang masih baru? Siapa namanya? Pekatik Kuda. Siapa nama orang itu? Saya tidak tahu namanya, Tuan. Orang itu tidak banyak bergaul, tetapi ia sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Itulah yang aku rasa sebagai hal yang aneh itu, Tuan. Kau tahu siapa yang pertama kali membawa abdi itu kemari? Tidak tahu, Tuhan. Tahu-tahu orang itu telah bekerja sebagai perawat taman. Cerita tentang perawat taman itu ternyata sangat menarik perhatian Senopati Jombo Keling. Senopati itu tiba-tiba merasa yakin bahwa muncul dan hilangnya perawat taman itu pasti ada hubungannya dengan lenyapnya Anusapati Pangeran Pati. Maka demikianlah, segenap perhatian kemudian lebih ditujukan kepada sosok perawat taman itu. Namun ternyata adalah suatu hal yang aneh, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa perawat taman itu.
menarik sekali. Agaknya orang inilah yang menculik Pangeran Pati Anusapati. Bagaimana menurutmu, Kakang Diposari? Kecurigaanmu beralasan, Adi Jombokeling. Siapa yang membawa orang itu menjadi abdi di sini? Kepada siapa pertanyaanmu itu seharusnya kau tujukan? Iya, nampaknya jawaban dari teka-teki ini justru terletak pada Tuan Putri Kendede sendiri. Maksudmu? Maksudku, Tuan Putri yang tahu siapa sebenarnya perawat kebun yang telah pergi itu. Bagaimana kalau aku meminta keterangan itu kepada Tuan Putri, Kakang Diposari? Adi Jombokeling, Baginda telah memberikan wewenang kepadamu untuk bertanya kepada siapapun juga. Nah, mungkin juga kepada Tuan Putri Kendedes. Kenapa tidak kau lakukan? Mari kita lakukan bersama-sama, Kakang Diposari. Kita harus menghadap pada Tuan Putri. Melalui seorang emban, Senopati Jombokeling mengajukan permohonan menghadap kepada Ken Dedes. Tetapi emban itu menyampaikan kepada Senopati Jombokeling bahwa permohonannya ditolak. Permohonanku untuk meminta beberapa keterangan ditolak? Bukan ditolak, Tuan. Akan tetapi, keadaan Tuan Putri sedemikian sedih dan bingungnya. Tuan Putri tidak mau berbicara kepada siapapun. Mungkin kalau Tuan Putri sudah tenang pikirannya, Tuan Putri akan menerima Tuan. Baiklah, Mban. Beritahu aku kalau Tuan Putri sudah tenang. Apa yang terjadi di dalam istana sebenarnya lah membuat gempar seluruh rakyat, terutama di kota raja. Peristiwa itu menjadi perbincangan di mana-mana. Kenapa kau memandangku seperti itu, Nyai? Aku baru saja dari pasar, Kakang. Kenapa? Ada apa, Nyai? Apa Kakang sudah mendengar berita dari istana? Apa yang kau maksudkan? Berita apa? Pangeran Pati hilang, dicuri orang, Kakang. Kau ngawur, Nyai. Ngawur apa? Ini berita sungguhan. Kau tidak berbohong, Nyai. Kakang, ini bagaimana toh? Berbohong apa? Ini berita sungguhan. Pangeran Pati Anusapati hilang, Kakang. Gila. Siapa yang cerita itu, Nyai? Semua orang saat ini sedang ribut membicarakannya. Makanya, kalau bangun tidur itu jangan suka siang-siang, Kang. Sehingga karipan begitu. Aku tidak percaya. Aku akan bertanya pada tetangga, Nyai. Ya sudah, Kakang tanya sana. Nah, bagaimana, Kang? Iya apa tidak kataku tadi? Benar kan? Wah, ini merupakan peristiwa besar, Nyai. Ada orang yang berani menculik Pangeran Pati. Besar sekali nyali orang itu, Nyai. Kakang ini seperti tidak tahu saja. Loh, tidak tahu apa? Apa iya ada yang berani menculik Pangeran Pati? Tidak mungkin ada, Kang. Baginda orang yang sangat sakti. Baginda mempunyai ilmu aneh yang bisa melihat gerak-gerik orang yang bermaksud berbuat jahat di istana. Pendek kata, tidak ada seorang pun yang mampu berbuat sesuatu di dalam istana itu, kan? Lalu? Ya, apalagi? Dan siapa lagi yang melakukan kalau bukan Baginda sendiri? Iya. Nah, iya toh? Gawat kalau begitu, Nyai. Jelas toh, Kang. Kalau Baginda menyesal telah terlanjur mengangkat putra aku Tunggul Ametung itu menjadi Pangeran Pati yang mempunyai hak menjadi raja kelak jika tuanku Baginda berhalangan atau meninggal. Jelas toh? Dan pendapat sejenis merupakan santapan yang menarik yang diperbincangkan sambil berbisik-bisik oleh siapapun. Semua orang merasa yakin bahwa di belakang hilangnya Pangeran Pati itu justru Sri Baginda Rajasa sendiri. Bagaimana pendapatmu, Kang?
Pendapatku sudah jelas. Yang kita saksikan ini tidak lebih dari sekedar sebuah sandiwara. Sebagaimana peristiwa-peristiwa sebelumnya. Peristiwa sebelumnya apa tuh? Ketika aku Wutunggul Ametung dulu terbunuh, siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan? Kebo Ijo? Bukan. Yang membunuh aku Wutunggul Ametung itu bukan Kebo Ijo. Kebo Ijo itu hanya seekor kambing yang berwarna hitam. Semua orang bisa menunjuk dengan jelas bahwa yang membunuh aku dulu Kenarok yang sekarang menjadi raja itu. Jangan keras-keras toh, Kang. Ada yang mendengar nanti. Kita di tengah sawah. Kita hanya berdua. Siapa yang mendengar? Ya, kalau sampai aku dipanggil Baginda, berarti kau yang wadul. Wah, masa aku yang akan mengadu, Kang? Rasanya kok kasihan ya, Kang ya. Kasihan? Kasihan pada siapa? Ya, Tuan Putri Kendedes, Kang. Ya. Aku juga merasa kasihan kepada Tuan Putri Kendedes. Konon, kabarnya kata seorang prajurit, Tuan Putri Ken Umang itu orangnya jahat. Bisa jadi Tuan Putri Ken Umang yang mengipasi Baginda untuk menyingkirkan Pangeran Pati. Atau membatalkan pengangkatan Pangeran Pati, haknya sebagai Pangeran Pati. Karena Anusapati bukan anak kandung Sri Baginda. Aku yakin itu. Iya, Kang. Sementara itu, di pasar yang terletak di arah selatan dari alun-alun selatan, orang sepasar sibuk membicarakan apa yang terjadi di istana. Pada umumnya semua berpendapat bahwa Sri Baginda berada di balik peristiwa itu. Di sebuah sudut pasar, Ban Matesih bertemu dengan Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko, penghubung Ki Buyut, dukun teluh yang akan membunuh Anusapati dengan caranya yang aneh. Nyai, kami menunggumu lama sekali. Kami mengira kau tidak datang. Istana sedang geger. Jadi berita tentang hilangnya Pangeran Pati itu benar, Nyai? Iya, ada orang yang mencuri bayi itu. Entah siapa. Para prajurit sekarang sedang sibuk mencarinya. Namun Tuan Putri Ken Umang tetap tidak peduli. Meski Pangeran Pati Anusapati itu dicuri orang. Akan tetapi, Ki Buyut Raton harus tetap melaksanakan tugasnya. Sudah kau dapatkankah apa yang dibutuhkan oleh Ki Buyut itu, Nyai? Iya, ini seorang emban yang diseludupkan ke istana Tuan Putri Kendedes berhasil mengambil rambut Anusapati. Nah, terimalah. Ya, pendapat Tuan Putri Ken Umang benar. Meski Pangeran Pati Anusapati diculik orang, akan tetapi bagi Ki Buyut Raton hal itu bukan merupakan sebuah hambatan. Baiklah, aku akan kembali. Upaya yang telah dijanjikan itu akan segera dilunasi oleh Tuan Putri Ken Umang jika telah terbukti Pangeran Anusapati sudah mati. Sudah kau laksanakan tugasmu, Emban Matesih? Sudah, Tuan Putri. Bagaimana keadaan di pasar? Orang-orang di pasar pada umiak, Tuan Putri. Mereka memperbincangkan apa yang terjadi. Ceritakan kepadaku, Emban, apa saja yang mereka percakapkan berkaitan dengan peristiwa itu. Ban Matesih kemudian akan mulai menceritakan bagaimana keadaan di dalam pasar, bagaimana percakapan orang-orang di dalam menanggapi peristiwa yang mengguncang istana. Namun tanpa setahu Emban Matesih dan Ken Umang, Baginda Sri Rajasa mengeterapkan ajian Sabta Pangrungu untuk mendengarkan apa yang mereka perbincangkan.
Ceritakan, Emban Matesi. Ceritakan semua yang kau dengar ketika tadi kau berada di pasar. Aku ingin tahu bagaimana sikap dan tanggapan para kaula dengan peristiwa yang mengguncang istana. Ampun Tuan Putri. Bagaimana? Sebaiknya hamba tidak usah menceritakan hal itu kepada Tuan Putri. Kenapa, Emban Matesi? Mengapa kau mempunyai pendapat seperti itu? Karena pada umumnya apa yang diperbincangkan oleh orang-orang di pasar, hal yang jelek-jelek tentang Tuan Putri. Aku akan mendengarkan. Ayo katakan, Emban Matesi. Ampuni hamba Tuan Putri. Orang-orang di pasar justru menduga Tuanku Baginda dan Tuan Putri Ken Umang berada di belakang peristiwa ini. Lanjutkan. Emban Matesih kemudian menceritakan bagaimana gejolak dan tanggapan rakyat kecil atas apa yang terjadi. Emban Matesih ternyata tidak menutup-nutupi apa yang diketahui dan didengarkannya, bahwa pada umumnya orang-orang justru menduga Ken Arok yang berada di belakang peristiwa menggemparkan itu. Demikianlah pada umumnya pendapat mereka, Tuan Putri. Semua orang memperbincangkan sambil berbisik-bisik bahwa Tuanku Baginda yang sebenarnya menyingkirkan Pangeran Pati Anusapati karena Baginda menyesal mengangkatnya menjadi pewaris tahta kelak di kemudian hari. Orang-orang di pasar itu juga menyebut-nyebut mengapa Baginda berusaha menyingkirkan Anusapati. Betul, Tuan Putri. Lanjutkan. Mereka juga saling memperdebatkan alasan apa yang menyebabkan Tuanku Baginda Pati berusaha menyingkirkan Anusapati. Mereka menyebut Anusapati adalah anak aku Tunggul Ametung, bukan anak Ken Arok. Tentu saja Ken Arok berharap anak kandungnya lah yang kelak akan menggantikannya menjadi raja. Orang-orang di pasar itu juga saling berbisik soal Kebo Ijo. Kebo Ijo? Kenapa? Bahwa sebenarnya Kebo Ijo tidak bersalah. Kebo Ijo hanya korban fitnah belaka. Yang membunuh aku Tunggul Ametung sebenarnya adalah Tuanku Baginda. Namun kesalahannya ditimpakan kepada Kebo Ijo. Demikian antara lain, Tuan Putri. Keparat iblis laknat! Pergi kau! Cepat mataku melihat wajahmu! Ayo pergi kau! Emban Matesih terperanjat. Emban Matesih yang sangat terkejut itu sampai menggigil terkencing-kencing ketika pintu di belakangnya pecah berantakan ditendang oleh Sri Rajasa Baginda Singasari. Ken Arok yang mengumpat marah itu nampak tersengal. Tatapan matanya beringas. Ditudingnya Emban Matesih dengan tatapan mata melotot, seolah akan terlepas dari kelopaknya. Pergi kau! Cepat mataku melihat wajahmu! Ayo pergi kau! Emban yang menggigil ketakutan itu beringsut pergi dengan menggunakan sisa kekuatan yang dimilikinya. Kayu pintu yang dihantam Ken Arok membuat Emban itu lari lintang pukang. Kau dengar sendiri, Umang. Kau dengar sendiri apa yang telah diucapkan oleh Emban itu. Ampun, Tuanku Sri Baginda. Apa yang Tuanku maksud? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak memerintahkan pada siapapun untuk menculik Anusapati. Aku tidak menyuruh siapapun untuk berbuat sebodoh itu. Tetapi bagaimana pandangan mata para kaulaku? Bagaimana mereka menilaiku? Mereka mengira aku yang melakukannya, Ken Umang. Ampun, Tuanku Baginda. Hamba mohon agar Tuanku meredakan kemarahan itu lebih dulu. Mengapa sekarang Tuanku memarahi hamba? Karena kaulah yang telah meracuni hatiku. Kau yang mengusik hatiku. Tidak adil jika Tuanku berpendapat demikian. Hamba mempersoalkan hak hamba. Hamba mempersoalkan hak calon anak hamba yang masih berada di dalam kandungan ini. Di samping itu, jika Tuanku mau jujur, mau melihat ke dalam hati Tuanku Baginda sendiri, maka perasaan semacam itu bukan hanya ada di dalam hati hamba, akan tetapi juga di dalam hati Tuanku. Mungkin Ken Umang. Tetapi mengapa kau berbuat sesuatu yang di luar pengetahuanku? Tidak kau sadari, Ken Umang, bahwa apa yang kau lakukan itu menyulitkan aku?
Mengerti? Baginda Singasari tidak menunggu Ken Umang menjawab. Ken Arok yang keruh wajahnya itu bergegas melangkah, meninggalkan Ken Umang yang termangu. Ken Arok masuk ke dalam bilik pribadinya, dan sesaat kemudian terdengar pintu yang ditutup dengan kasar. Singasari geger, Paman. Iya. Dan semua orang banyak membicarakan hilangnya Pangeran Pati Anusapati. Sulit dipercaya. Apa yang sulit dipercaya? Sulit dipercaya bahwa kita yang melakukannya. Kita yang mencuri Pangeran Pati itu. Tanpa kita sadari, kita telah bermain api, Badrawati. Andai kata Sri Baginda tahu bahwa kita yang melakukan perbuatan itu, Baginda tentu marah kepada kita. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu, Paman. Bagaimana kau bisa berpendapat begitu? Urusan selanjutnya sudah bukan urusan kita lagi. Urusan selanjutnya adalah urusan Baginda dengan Sang Panembahan. Paman, lihat, itu yang kita tunggu. Kita bersembunyi, Badrawati. Badrawati dan Lare Angon yang sedang duduk di tepi sebuah sungai kecil di tempat yang sepi itu segera meloncat untuk kemudian lenyap di balik rimbunnya dedaunan semak belukar. Dan dari arah yang ditunjuk oleh Badrawati nampak dua orang lelaki berjalan melenggang. Kedua orang itu adalah Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko. Orang itu tentu telah bertemu dengan emban yang bernama Matesi itu, Paman. Dan ia tentu membawa rambut itu. Rambut yang diharapkan milik Pangeran Pati. Akan tetapi sebenarnya rambut milik Buyut bukan tenung itu sendiri. Mereka merasa gembira. Iya, karena mereka merasa bisa menunaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Namun nanti mereka akan mengetahui kenyataan yang berbeda sama sekali. Apa kita perlu menghadangnya, Paman? Tidak perlu, Badrawati. Kita ikuti saja mereka. Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko terus berjalan. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa mereka sedang diawasi. Badrawati dan Lare Angon tidak perlu mengikuti terlampau lama karena rumah Buyut Raraton sudah tidak jauh lagi. Sudah kalian dapatkan benda-benda yang aku butuhkan itu? Sudah, Ki Buyut. Emban Matesi menyerahkan beberapa rambut Pangeran Pati yang Ki Buyut butuhkan. Bagus, bagus. Mudah bagai membalik telapak tangan. Suwe micet ohing ranti. Sangat mudah untuk membunuh Anusapati itu. Akan tetapi, Ki Buyut, Ada apa? telah terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan, Ki Buyut. Peristiwa menggemparkan apa? Pangeran Pati hilang, Ki Buyut. Seseorang telah menculiknya. Tidak ada yang tahu siapa yang telah melakukannya, Ki Buyut. Kapan itu terjadi? Semalam, Ki Buyut. Istana saat ini geger. Akan tetapi Tuan Putri Ken Umang tetap berkeputusan. Meski keberadaan Pangeran Pati itu tidak diketahui di mana, namun rencana yang dipercayakan kepada Ki Buyut itu tetap dilanjutkan. Begitu. Iya, Ki Buyut. Maafkan pertanyaanku yang mungkin bodoh, Ki Buyut. Apakah dengan hilangnya Pangeran Pati itu akan mengganggu rencana Ki Buyut? Mengganggu? Lihat saja. Lihat saja. Mari kita kerjakan. Aku akan bunuh bayi itu dengan ilmuku. Ladrang Prawoto kemudian segera melaksanakan perintah Ki Buyut Raraton. Beberapa alat untuk sebuah upacara aneh telah disiapkan. Api arang kemudian mengepul, menghantarkan bau kemenyan yang menusuk hidung. Sebuah jambangan berisi air dan berbagai kembang telah disiapkan. Ki Buyut kemudian mengambil sebuah rontal lusuh yang berada di bawah tempat duduknya. Dukun itu berkomat kamit membaca mantra. Seekor ayam kemudian disembelih oleh Gesing Kanioko. Darahnya ditampung ke dalam jambangan yang berisi air, membuat warnanya kemudian menjadi merah seperti darah. Semakin lama Ki Buyut berkomat kamit sambil menaburkan serpihan kemenyan di atas api. Semakin lama semakin kelihatan air jambangan itu mulai bergolak. Mana rambut itu? Mana? Ini, Ki Buyut. Masukkan ke dalam jambangan itu. Cepat. Baik, baik, Ki Buyut. Ki Buyut. Ki Buyut. Ki Buyut. Sanjata telah memangsa tuannya sendiri. Buyut Raraton tidak pernah menyangka bahwa rambut yang dimasukkan ke dalam jambangan itu adalah rambutnya sendiri. Dan akibatnya luar biasa. Ki Buyut seperti orang yang tercekik, seolah ada sesuatu yang tidak kentara menyiksa tubuhnya.
Beberapa saat Ki Buyut berkelojotan di tanah untuk kemudian tidak bergerak lagi. Matanya mendelik, lidahnya terjulur, kakinya bergerak-gerak untuk kemudian diam sama sekali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Kakang Singkanioko? Mengapa bisa begini? Aku juga tidak tahu. Ki Buyut, justru Ki Buyut yang malah menjadi korban. Justru Ki Buyut yang menjadi korban. Iya. Mengapa bisa demikian Kakang Singkanioko? Oh, ada orang di luar. Kau? Pintu dibuka. Di halaman telah berdiri dua orang lelaki. Yang seorang adalah Lare Angon dan yang seorang lagi adalah Badrawati. Lare Angon dan Badrawati tidak peduli dengan sikap kedua orang yang kebingungan itu. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Badrawati dan Lare Angon menebarkan pandangan matanya ke seluruh isi ruangan. Bau kemenyan terbakar masih menyengat mereka. Lare Angon melihat sebuah rontal yang lusuh. Rontal itu dipungutnya. Adrang Prawoto dan Kesingkanioko semakin kebingungan. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-551 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, M. Abud sebagai Ken Arok, Aris sebagai Ladrang Prawoto, Suryadin sebagai Kesingkanioko, Arya sebagai Senopati Jompo Keling, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Celaka menimpa Buyut Reraton, dukun teluh yang disewa oleh Ken Umang itu. Buyut itu sama sekali tidak menduga bahwa lembaran lawe yang berisi beberapa helai rambut itu ternyata rambutnya sendiri. Buyut Reraton terlambat menyadari lembaran rambut itu terlanjur dicelupkan ke jambangan, maka kekuatan mantra itu telah menimpanya sendiri. Hingga kemudian dia sekarat. Ladrang Prawoto dan Kesingkanioko terkejut ketika muncul Badrawati dan Lare Angon. Lare Angon segera memungut sebuah rontal yang lusuh yang tergeletak di dekat kaki Buyut Reraton. Kakek tua ini nampaknya telah mati, Paman. Ia sudah tidak bernapas lagi. Iya, kematian yang sia-sia. Ngunduh wohing penggawe atau memetik buah yang ditanam sendiri. Senjata memakan tuannya, Ki Buyut Reraton, tentu tidak pernah membayangkan kalau rambut itu bukanlah rambut Pangeran Pati, akan tetapi rambutnya sendiri. Sebenarnya kalian itu siapa? Namaku Lare Angon. Dan aku Badrawati, Paman Ladang. Nampaknya kalian berdua yang menyebabkan kematian Ki Buyut. Bagaimana Paman bisa menuduh kami yang melakukannya? Kau mengetahui persoalan rambut itu. Dan apakah itu berarti kami telah membunuh Ki Buyut? Yang aku lakukan hanyalah sekedar memungut beberapa lembar rambut yang terselip di dinding. Rambut itu milik Ki Buyut. Kalau kemudian berlanjut mengakibatkan kematian Ki Buyut, itu kesalahannya sendiri. Justru kami menuduh kalianlah sebenarnya yang telah berkomplot, berencana membunuh Pangeran Pati dengan ilmu teluh. Sebenarnya siapa kalian? Ayo sebut. Jangan hanya sekedar menyebut nama yang tidak mempunyai arti apa-apa. Kami mendapat tugas dari Tuan Putri Ken Umang yang sangat menghormati dan mencintai madunya Tuan Putri Ken Dedes untuk membantu melindungi Pangeran Pati dari perbuatan jahat orang-orang macam kalian. Gila. Apanya yang gila? Karena kami telah menyebut nama Tuan Putri Ken Umang itu kah? Kesingkanioko dan Ladrang Prawoto kebingungan. Mereka sama sekali tidak menduga dan membayangkan bahwa persoalan akan berkembang ke arah yang tidak dia harapkan itu. Bagaikan bersepakat, keduanya serentak mencabut pedang. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian ternyata terlampau banyak mengetahui tentang kami. Itu yang membahayakan kami. Maka menyerahlah. Kami akan memilihkan cara kematian yang paling enak buat kalian. Oh, Paman berdua bermaksud membunuh kami berdua. Jangan menyesal. Itu memang sudah nasibmu. Aku tidak perlu merasa iba meski kau masih bocah. Sudahkah hal itu kalian pertimbangkan baik-baik? Ya. Bagaimana kalau kami menawarkan sesuatu kepada Paman berdua? Apa maksudmu? Kami mempunyai barang-barang berharga
yang mungkin menarik perhatian dan minat paman berdua. Persetan. Bagaikan diingatkan atas apa yang pernah terjadi, Ladrang Prawoto mengumpat marah. Apa yang pernah dilakukan Badrawati sangat menyakitinya. Namun di dalam hati, Ladrang Prawoto merasa tidak habis mengerti bagaimana cara bocah kecil itu menyulap sebuah batu sehingga nampak seperti sebuah timang emas yang gemerlapan. Tunggu apa lagi Kakang Gesing? Kita bunuh orang ini. Di mana dia? Kami di sini, Kisanak. Baik Ladrang Prawoto maupun Gesing Kanioko kaget ketika mereka kehilangan dua orang lawannya. Ternyata Badrawati dan Lare Angon telah berada di halaman. Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko menyusul melangkah ke halaman. Kalian jangan mencoba-coba lari dari kami berdua. Kalian harus mati, karena kalian bisa membahayakan kami. Atas nama Sri Baginda Singasari, menyerahlah. Kalian kami tangkap karena berkomplot berusaha membunuh Pangeran Pati Anusapati. Lihatlah, kami membawa pertanda khusus dari Sri Baginda. Jika kalian menentang perintah kami, maka sama halnya dengan kalian membangkang pada perintah Sri Baginda sendiri. Lare Angon kemudian mengangkat tangan kanannya. Di genggaman tangan itu nampak sebuah lencana gemerlapan. Nampaknya Ladrang Prawoto dan Gesing cukup mengenal benda semacam itu. Mereka terlihat pucat pias, namun sesaat kemudian wajah mereka kembali memerah. Aku tidak percaya. Kalian tukang sulap. Kalian ternyata bisa membuat benda semacam itu. Bahkan dari batu sekalipun. Bunuh! Iya! Kurang ajar! Mati kau! Terjadilah sebuah pertempuran, akan tetapi ternyata kedua orang itu tidak memiliki dasar-dasar ilmu berkelahi. Yang dipunyai hanyalah kekasaran dan tenaga wadak belaka. Meski mereka menyerang bagaikan babi buta, tetapi Badrawati dan Lare Angon dengan seksama melayani mereka. Sementara itu, hamba menghadap tuanku. Bagaimana Senopati Jombokeling? Sudah berhasil ditemukan Anusapati? Mohon ampun tuanku. Sampai saat ini masih belum diketahui di mana Pangeran Pati itu berada. Lalu apa yang akan kau laporkan kepadaku? Hamba tuanku, hamba akan menyampaikan hal-hal yang barangkali perlu mendapatkan perhatian dari tuanku. Katakan. Seorang perawat kebun yang masih baru, belum lama mengabdi di istana keputren Tuan Putri Kendedes. Perawat kebun itu menghilang tuanku. Yang aneh, tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa nama perawat kebun itu. Hamba sangat mencurigai perawat kebun itulah yang melakukan. Perawat kebun. Siapa yang menjadi lantaran kedatangan perawat kebun itu? Tidak seorang pun yang tahu, tuanku. Semua Abdi dan Emban mengatakan mereka melihat Abdi baru itu sudah langsung bekerja merawat kebun. Orang itu sedemikian pendiamnya, sehingga tidak seorang pun yang mengetahui siapa namanya. Jawaban satu-satunya hanyalah Tuan Putri Kendedes, tuanku. Akan tetapi hamba belum berhasil meminta keterangan Tuan Putri Kendedes, karena Tuan Putri nampak masih sangat terpukul hatinya, tuanku. Lalu bagaimana dengan para prajurit yang disebar, serta yang menggeledah rumah-rumah di kota raja? Belum ada titik terang sama sekali, tuanku. Lalu apa pendapatmu? Sebagaimana telah hamba aturkan, titik terang siapakah sebenarnya perawat kebun itu hanya ada di tangan Tuan Putri Kendedes. Hamba mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan itu. Jika hamba diperkenankan mengajukan permohonan. Maksudmu aku akan menanyai Kendedes? Hamba, tuanku. Baik. Aku akan tanyai Kendedes soal itu. Di samping apa yang telah hamba aturkan itu, hamba menemukan jejak-jejak kaki di atas dinding istana, tuanku. Jejak kaki? Hamba, tuanku. Nampaknya jejak dari dua orang yang telah melakukan penculikan itu. Akan tetapi apa? Katakan, Jombokeling. Salah satu dari jejak kaki itu adalah jejak kaki dari bocah yang kira-kira belum genap berusia 15 tahun. Rona wajah Baginda Singasari berubah. Nampaknya Baginda sangat terkejut mendengarkan jawaban itu. Serentak Baginda berdiri. Di sebelah mana jejak kaki itu? Hamba, tuanku. Jejak-jejak itu berada di dinding istana sebelah kiri. Aku akan melihatnya. Silakan, tuanku. Hanya ditemani oleh Senopati Jombokeling dan Ken Arok kemudian meneliti dinding istana. Ken Arok melenting dan kemudian telah berdiri di atas dinding. Ken Arok memang melihat ada jejak kaki yang kotor menempel bagian atas dinding itu. Dan di dekatnya ada jejak kaki yang lain yang lebih besar. Pantas. Hamba, tuanku. Apakah tuanku telah menarik suatu kesimpulan?
Ken Arok tidak menjawab pertanyaan Senopati Jombokeling. Ken Arok kemudian melangkah ke arah pendopo istana, diikuti oleh Senopati Jombokeling yang berjalan di belakangnya. Senopati Jombokeling, Hamba tuanku, apakah perawat kebun itu masih muda? menurut para abdi yang memberikan keterangan itu, perawat kebun itu sudah tua tuanku. Sudah tua. Hamba tuanku. Baiklah Jombokeling, lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan menemui Ken Dedes. Ken Arok masuk ke dalam bilik pribadinya. Raja Singasari itu kelihatan termangu memikirkan sesuatu. Jejak kaki itu mengatakan dengan jelas bahwa mereka adalah Badrawati dan Lare Aman. Mereka ternyata orang-orang yang lancang, merasa memiliki kemampuan tinggi, berani berbuat kurang ajar di Singasari. Akan aku temukan mereka. Jika sudah aku dapatkan, akan kubesat wajahnya. Baginda Sri Rajasa yang menerima laporan dari Senopati Jombokeling menjadi sangat marah. Tetapi kemarahan yang tiada terkira itu disimpannya di dalam hati. Baginda Sri Rajasa menenangkan diri lebih dulu sebelum menemui Ken Dedes. Di saat itu, sebuah kereta kuda berderap di jalanan kota raja. Kereta itu ternyata berhenti di halaman istana Singasari. Siapa kau? Hamba Tuan, ada seseorang meminta hamba untuk mengantarkan 2 orang tawanan dan sesosok mayat Tuan. Gila, untuk apa? Menurut katanya, 2 sosok tawanan ini mengetahui rencana jahat yang mengancam keselamatan Pangeran Pati. Maafkan hamba Tuan, hamba hanya disuruh. Sebut siapa yang mengupahmu? Orang itu tidak menyebut namanya Tuan. Kehadiran kereta kuda yang membawa 2 orang yang meringkuk karena diikat tali janget itu segera menarik perhatian Senopati Jombokeling dan Senopati Diposari. Senopati Jombokeling segera memerintahkan agar 2 tawanan yang meringkuk itu dibawa ke gardu penjagaan, sementara sosok mayat yang telah membeku tetap berada di dalam kereta. Sebut, siapa namamu? Saya Ladrang Prawoto, Tuan. Dan kamu? Saya Gesingkan Yoko, Tuan. Benar kalian bagian dari orang-orang yang berani berbuat gila menculik Pangeran Pati? Saya tidak melakukan itu, Tuan. Pertimbangkan baik-baik. Sebelum kalian menjawab, lebih baik kalian mengaku dan menjawab dengan jujur. Jika kalian mungkir dan ternyata Baginda mengetahuinya, maka nasib kalian akan menjadi sangat buruk. Saya minta ampun, Tuan. Jadi benar, kalian adalah bagian dari orang-orang yang berkomplot mencelakakan Pangeran Pati itu. Benar, Tuan. Di mana Pangeran Pati sekarang berada? Ayo jawab. Kami tidak tahu, Tuan. Bagaimana kalian bisa tidak tahu? Sungguh, Tuan, kami tidak tahu. Lantas, mayat siapa yang berada di kereta kuda itu? Itu mayat Ki Buyut, Tuan. Buyut Reraton. Ia dukun teluh yang akan membunuh Pangeran Pati. Kami hanya penghubung, Tuan. Dukun teluh? Benar, Tuan. Jadi, kalian bermaksud membunuh Pangeran Pati, begitu? Bukan. Bukan aku, Tuan. Yang akan melakukan adalah Ki Buyut. Dan siapa yang memerintahkan Ki Buyut itu untuk melakukan pekerjaan itu? Kami tidak tahu. Jawab dengan jujur. Kami tidak berani menyebutnya, Tuan. Oleh jawaban itu, dada Senopati Jombokeling berdesir. Sebenarnya lah, Senopati Jombokeling merasa was-was. Apa yang dicemaskannya menjadi kenyataan, bahwa di belakang semua peristiwa itu justru bertitik pangkal dan berasal dari dalam istana. Berpikir demikian, Jombokeling malah terdiam dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Namamu siapa, saya Sekreta? Saya Pangot, Tuan. Siapa orang yang memintamu mengantarkan tawanan itu? Wah, mereka tidak menyebut namanya, Tuan. Aneh. Mengapa Kisanak Pangot bersedia mengantarkan kedua tawanan dan mayat itu? Apakah mereka membayar cukup mahal? Tidak, Tuan. Lalu? Mereka membawa sebuah lencana, Tuan. Lencana emas yang menjadi lambang Baginda Singasari. Lencana emas? Lalu, bagaimana ciri-ciri mereka? Orang itu masih muda, Tuan. Ia membawa seorang bocah
Kira-kira berusia 10 tahun, Tuan. Atau mungkin sudah berusia 11 hingga 13 tahun, Tuan. Diposari yang dari semula sudah meyakini bahwa yang melakukannya adalah Badrawati dan Nare Angon, kemudian nampak termangu dan bahkan kemudian mengangguk-angguk. Dalam pada itu, Senopati Jompo Keling telah berketetapan hati untuk pertanyaan berikutnya, sebuah pertanyaan yang membuat hatinya sangat bimbang. Ladrang Prawoto dan kau Gesing Kanioko, sekarang jawablah pertanyaanku berikut ini. Jawablah dengan jujur, siapakah yang telah memerintah Ki Buyut yang mati itu untuk mencelakai Pangeran Pati? Saya tidak berani. Jawab! Saya tidak berani, Tuan. Kau tidak punya pilihan kecuali menjawab. Sebut siapa yang memerintahkan kepada komplotanmu untuk mencelakakan Pangeran Pati itu. Dan ingat, jangan mencoba-coba untuk memfitnah orang lain. Karena hal itu akan menyebabkan nasibmu menjadi sangat buruk sekali. Ayo katakan. Saya tidak berani, Tuhan. Katakan. Ayo katakan. Tuan Putri, Tuhan. Tuan Putri siapa? Ken Umang. Meskipun Senopati Jompo Keling sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan jawaban itu, namun tidak urung dadanya bagai diguncang-guncang dengan kasar. Desir aneh merampati punggungnya. Senopati Jompo Keling menoleh kepada Senopati Diposari, dan bagai di luar kesadarannya sendiri, Jompo Keling melangkah keluar dari gardu penjagaan. Jompo Keling berjalan menuju ke gardu yang lain. Di sana Senopati itu termangu. Diposari kemudian menyusulnya. Aku bisa gila, Kakang Diposari. Aku bisa menjadi gila, Kakang. Jompo Keling, perasaan yang sama ada di dalam benakku. Kepalaku menjadi pusing. Semalam, akulah yang mendapat giliran menjadi tindih segenap prajurit yang mengawal istana. Pagi-pagi sekali, aku diguncang oleh rasa terkejut dengan lenyapnya Pangeran Pati. Dan sekarang, kita menyaksikan kenyataan yang tidak kalah gila, Kakang. Tuan Putri Ken Umang memerintah kepada seorang tukang teluh untuk membunuh Pangeran Pati. Adi Jompo Keling, dengan demikian, tampaknya kita bisa melihat bahwa ada dua kelompok orang yang mempunyai kepentingan berbeda. Kelompok pertama adalah yang telah berhasil menculik Pangeran Pati itu. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok Ki Buyut Teraton yang bermaksud membunuh Pangeran Pati. Lalu apa? Apa maksud kelompok lain yang menculik Pangeran Pati itu? Apa pamrihnya? Mungkin kelompok yang menculik itu mengetahui adanya maksud jahat terhadap Pangeran Pati. Dan kemudian mendahulinya dengan mencuri bayi itu. Terbukti, orang yang menguasai ilmu teluh bernama Ki Buyut itu justru mati. Masuk akal, Kakang. Masuk akal. Tetapi bagaimana? Dengan demikian aku berpikir, sia-sia para prajurit disebar untuk mencari Pangeran Pati. Padahal jawabnya justru terletak di dalam istana. Nah, kepala siapa yang tidak pusing jika begini, Kakang Diposari? Padahal lihat, pipi kananku ini. Masih terasa sakit. Bagaimana tidak sakit? Hantaman tangan Baginda itu membuat kepalaku seperti hilang. Aneh bukan, jika aku kemudian merasa menjadi korban dari sebuah teka-teki di dalam istana ini. Aku yakin, Kakang Diposari, bahwa di antara Baginda, Tuan Putri Ken Dedes, Tuan Putri Ken Umang, pasti ada yang mengetahui di mana sebenarnya Pangeran Pati berada. Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan? Aku benar-benar tidak bersimpati dengan apa yang dilakukan oleh Tuan Putri Ken Umang yang berencana membunuh Pangeran Pati itu. Rasa-rasanya aku tidak pantas mengabdi menjadi prajurit di sini. Lalu? Mari kita menghadap Baginda. Adi Jompo Keling, apa yang akan kau lakukan? Kau akan melihatnya nanti. Senopati Jompo Keling yang telah mantap dengan keputusan yang diambilnya itu melangkah menuju ke bangunan induk istana. Bersamaan waktunya, ketika Sri Rajasa membuka pintu, Senopati Jompo Keling serentak menyembah. Ada apa? Ampun, tuanku. Hamba akan menyampaikan sebuah perkembangan baru. Perkembangan baru apa? Di gardu penjagaan regol depan, saat ini ada 2 orang tawanan, serta seorang lagi telah menjadi mayat. Seseorang tidak dikenal telah mengirimnya kemari dengan mengupah seorang pemilik kereta kuda. Apa yang dilakukan oleh tawanan itu? Mereka merupakan bagian dari komplotan yang bermaksud membunuh Pangeran Pati Anusapati, tuanku. Laporan itu ternyata sangat mengusik perhatian Ken Arok. Tanpa mengatakan apapun,
Baginda Singasari itu melangkah menuju ke regol istana, dua orang tawanan itu menjadi sangat pucat melihat kedatangan Sri Baginda. Siapa mereka ini di Posari? Menurut pengakuannya, mereka bernama Ladrang Prawoto dan Gesing Kaniok. Di dalam kereta terdapat sesosok mayat bernama Kibuyut Raraton. Dan siapa yang mengantarkan kemari? Apa kesalahannya? Ampun tuanku, hamba sekedar disuruh oleh dua orang yang membawa pertanda khusus dari tuanku. Mereka yang memerintahkan kepada hamba untuk mengantarkan mayat dan tawanan itu kemari. Mereka yang seorang masih bocah tuanku. Lalu apa yang diperbuat oleh orang ini? Ampun tuanku, hamba telah memeriksa keduanya. Hamba melihat adanya keterkaitan yang aneh. Kedua orang yang memerintahkan sais kereta untuk mengantar mereka kemari, di mana salah seorang masih bocah, ada kaitannya dengan penculik Pangeran Pati. Sedang mereka adalah komplotan yang bermaksud membunuh Pangeran Pati dengan cara menggunakan teluh. Kibuyut Raraton yang terbunuh itu adalah seorang dukun teluh tuanku. Oh, lalu? Menurut pengakuan mereka berdua, yang memerintahkan membunuh Pangeran Pati dengan menggunakan teluh adalah Tuan Putri Ken Umbang. Jantung Senopati Diposari serasa berhenti berdetak menyaksikan keberanian Senopati Jombokeling mengatakan apa adanya. Sementara wajah Baginda Singasari serentak menjadi merah padam. Matanya liar memandang ke arah kedua tawanan dan kemudian memandang Senopati Jombokeling. Namun ternyata Baginda masih berusaha menguasai diri. Apa benar semua itu? Ampun tuanku. Hamba mohon ampun tuanku. Parah, tidak tahu diri. Sebaiknya matilah kau. Matilah kau di tanganku. Mohon orang itu dilepaskan lebih dulu tuanku. Hamba belum menyelesaikan isi hati hamba. Kau mau bicara apa? Ampun tuanku. Setelah hamba melakukan penyelidikan, setelah hamba menimbang dan menghitung, hamba telah melihat banyak hal yang aneh. Hamba merasa sangat bodoh dan terlampau berat untuk berpikir, apalagi menangani tugas ini tuanku. Oleh karena itu tuanku, hamba mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari keprajuritan sekarang ini juga tuanku. Kata-kata Senopati Jombokeling ternyata sangat menyodok dada Ken Arok. Wajah Baginda yang sudah keruh itu menjadi semakin keruh. Tubuh Ladrang Prawoto yang dicengkeramnya didorong hingga kemudian terjengkang. Ken Arok memandang ke arah Senopati Jombokeling. Tatapan matanya berkobar-kobar. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok terhadap Jombokeling? Dan bagaimana ujung kemelut persoalan Pangeran Pati itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.